Oke, selamat datang para pendengar setia Sirin Studio di YouTube. Halo. Sirin Studio kembali lagi di Jurnal Animanga, yaitu podcast yang ngobrolin tentang anime, manga, dan juga Jepangan lainnya. Kali ini kita sudah kedatangan asik baru nih kayaknya nih. Di Jurnal Animanga nggak pernah kelihatan ini Siapa tamu-tamunya. Ya, silakan dong perkenalkan diri. Kia, Rio, silakan. Kia, nama saya Rio. Animenya, kesukaan animenya apa kesukaan animenya? Anime favorit apa? Anime favorit sih biasanya martial art. Sistem dia itu sih drama-drama. Kia, Suka lah yang cie-cie gitu. Kita try jujur ya. Nonton anime mulai dari tahun berapa nih? Soalnya ngomong di sini nggak bisa yang cuma baru nonton anime tahun kemarin tuh nggak bisa. Harus udah lama gitu. Ada punya. Nggak bisa ya? Iya. Harus ada ada punya sertifikatnya ya, Pak? Ada sertifikatnya. Pengalaman nonton anime yang cukup lama lah. Oh iya. Sama nonton anime ya. Sama kenal tuh SMP. 2000 berapa ya? SMP berapa ya? 2013 Kurtilas. Oh iya, Kurtilas, kurikulum tidak jelas. Nah, Kurtilas tuh baru ada tuh, mau nonton di laptop orang tuh. Wah, ini apaan? Kayak rame. Yang mengenalkan itu anime apa itu? Gate dulu ya. Gate Oh, yang apa ya? Gate. Begitu gua nonton sekilas doang kan di laptop orang, gua liatin dari jauh doang. Nah, begitu skip 2 tahun, lulus, pas kelas 10 tuh baru tuh ada tetangga kan masang wifi. Gua ini Orang-orang yang pertama kali wifi ya nih. minta wifi. Bang, minta passwordnya dong. Oh, iya dikasih. Download lah. Itu situs-situs apa ya? Bukan situs. Download itu aplikasi dulu ada buat anime, cuman subnya Inggris ya. Di situ nonton. Ih, sehari Ilegal pasti ya. bisa nonton. Iya, pastinya ilegal. Oh iya. Nonton. Pokoknya dulu sampai jam 3 pagi nonton, lanjut sampai jam 5, terus mandi, terus sekolah gitu aja sih dari dulu. Mana nggak tidur? Ya, Tidur itu Tidurnya paling orang lemah, Pak. jam 9. Standar lah. Oke. Terus ini satu lagi, Edward ini bagaimana anime favoritnya apa? Start nonton anime itu dari kapan? Dia Mendalaminya lah. gue Edward ya. Kalau startnya itu mendalaminya itu sama ya dari SMP. Malah hampir sama gitu pengalamannya. Iya, dari dulu. Sayangnya tidak dari SD ya. Soalnya dulu nggak punya internet waktu SD, jadi dari SMP. Yang pertama itu yang bikin bener-bener pengen nonton itu Tokyo Ghoul ya. Anime itu di sudah zaman nonton dulu siap. ya. Siap. Iyalah. Udah nonton Tokyo Ghoul dari SMP. Silakan lanjut. Kenapa Anime Tokyo Ghoul bisa menghook sekali Anda ke dalam dunia peranimean? mungkin gara-gara kan di sini itu di TV kan ada Naruto ya gitu. Nah, pas ngelihat itu familiar gitu kan art stylenya itu. Jadi terus pas ngelihat di temen ya jadi itu nyari tahu sendiri, oh ini tuh apakah ada season yang lain, apakah ada lanjutannya. Kan Tokyo Ghoul waktu itu masih itu ya, masih season 1 itunya, endingnya masih kekat ya. Waktu saya itu dari temen itu dia punya itu cuma punya season 1 doang, jadi kan browsing oh ada season 2 nya nih, ya udah cari yang lain. Terus sebagai newbie dalam dunia anime dahulu kan kita tahu lah ya, kalau ibu baru itu pasti setiap menyelesaikan anime itu pasti ada void di dalam hatinya, itu pasti kosong gitu. Jadi harus diisi dengan yang lain. Jadi nyari lagi, terus menyelesaikan lagi yang lain, nyari lagi
waktu itu tuh sampai jarang tidur gitu kan, malam-malamnya upacara sambil nutup mata gara-gara malamnya nonton anime. Ya itulah awal mulanya. Biar saya tebak, Anda pasti tidak punya cewek. Ya gak usah dibahas Pak itu. Karena Anda selalu mencari kosongan di hati Anda diisi dengan anime. Tapi ya sudah lah ya. Mungkin cara hidup orang berbeda-beda. Ada orang yang cukup dengan anime saja Nomaden. hatinya sudah terisi. Ada yang perlu ada orang untuk mengisi hatinya. Tapi ya kembali lagi ke orang. Ya, Masing-masing. seperti itu ya. Oke, udah perkenalannya begitu ini. Sekali. Terusnya Edward dan Rio juga akan mengisi juga di podcast Jurnal Animanga, juga akan mengisi terus ke depannya sampai kontraknya berakhir ya. Kalau Iya. kontraknya nggak diperpanjang berarti dia udah nggak ada lagi di sini. Sudah Sebelum tidak itu, ada lagi Kali. di sini. Seperti biasa kita mengingatkan kembali untuk kalau yang belum baca komik kita bisa cek di deskripsi, ntar ada linknya. Terus novel juga ada di situ. Kalau misalnya mau nyari ilustrasi juga ada di situ. Mau kepoin sosial media juga ada di situ. Semuanya linknya ada, link traktir juga ada. Boleh lah. Sekali-sekali ini kita dibayar, jangan ngomong gratis dulu. Kita ini ngomong di sini. Kalau Anda tahu cuannya sangat kecil sekali ya. Tapi ya udahlah. Karena kita ini merintis, jadi kita harus sabar. Sabar. Iya. Nah udah gitu aja ya. Sekarang kita langsung ke pembahasannya. Oh pembahasan, anjir gue bahasanya ini banget. Aku bet. Langsung aja kita ke berita pertama. Berita pertama ini mungkin udah pada tahu ya, karena ini mungkin udah berita yang udah lama. Karena kita libur seminggu kalau nggak salah. Iya. Karena terpotong libur Natal ya, kita juga manusia, kita perlu libur lah. Berita yang pertama itu Jujutsu Kaisen ini ditunda untuk episode 14 ini ditunda sampai tanggal 15 Januari. Ya sudah, bukan berita yang aneh. Kalau misalnya anime-anime lain gitu, apakah juga ditunda gitu kalau ada libur Natal kayak gini? Menurut pakar-pakar? Sepertinya ada beberapa sih yang di itu studionya kan ya gara-gara mungkin kecapean ya, tahu lah ya tahun lalu banyak seperti itu. Overload. Iya, terus kecapean ya. Jadi udah sewajarnya sih ya, biar para staff itu istirahat dulu lah ya, sama keluarga dulu. Jadi pada tahun baru ini diliburin. Nah, karena itu terjadilah delay. Jadi Jujutsu Kaisen ini menurut saya ya emang itu sih nggak apa-apa sih delaynya kalau artinya Masih wajar lah ya. Iya. Ya justru Kalau- yang wajar itu ada libur seperti Iya. kita ini. Kalau yang nggak ada libur itu justru yang aneh. Dipertanyakan itu bosnya manusia apa bukan? Harus itu ya, harus tahu kapan waktunya beristirahat biar nggak itu, Iya. biar nggak overwork. Jujutsu Kaisen ini kelanjutan episodenya atau season baru atau part baru itu sih ini yang kelanjutannya di 15 Januari ntar. Ini tuh melanjutkan ya, jadi di saat season ini itu dijadwalkan ya, dijadwalkan itu 24 episode, tapi karena ya gara-gara liburan jadi di delay dulu episode 14 nya. Kalau nggak salah itu rencananya episode 13 ya, yang 13 juga rencananya mau di delay ya kalau nggak salah, tapi Oh, nggak dari jadi. 12. Oh, nggak Ya jadi. tadinya mau 13 tapi nggak jadi. Ya 13-nya ya sesuai jadwal, jadi yang di delay itu jadinya 14 ke sana. Jadinya 14 di delay seminggu, 3 minggu kalau dari berita ini pertama kali itu 3 minggu. Sekarang tinggal 2 minggu lagi. Iya, karena ini emang Ya, udah begitu. berita lama ya. Ya udah berita lama lumayan. Gue tadi dulu gue kiranya Iya. Jujutsu Kaisen ini apa namanya part-partan gitu, ternyata enggak ya. Ya bukan. Kalau part-partan ada namanya gitu. Soalnya sudah dijadwalkan soalnya kan. 24 Kalau part itu udah. lebih lama lagi ya delaynya. Iya, biasanya berapa bulan.
kayak Shingeki no Attack on Kyojin Titan. part 1 dan Ya, 2. yang waktu itu kan ketiganya ya. Iya benar itu. Aneh sekali apa ya. Waktu itu ada part 1. Pertama kali itu melihat part 1 season 3 part 1. Apa maksudnya part 1? Apakah akan terulang lagi di season yang kali ini? Iya. Tuh, tapi itu tidak masuk ke ranah, jadi tidak akan kita bahas ya Attack on Titan. Itu udah kita bahas di yang video-video sebelumnya, cari aja tonton di channel kita yang membahas Attack on Titan. Itu sudah pernah kita bahas. Rio ada penambahan kah? Ya mungkin apa ya, ditunda juga biar ada kangen gitu sama Sekarang Biar animenya. penasaran Iya penasaran. sama ceritanya. kangen. Kayak Biar ada ya, kangen. kangen kejaman. SCP. Tidak bisa dibahas. Oh ya tidak bisa dibahas. Mari kita lanjutkan. Oke. Mari kita lanjutkan pada Untuk para fans Jujutsu Kaisen atau yang ngikutin Jujutsu Kaisen, harap bersabar. Ini tinggal 15 hari lagi. Ini kita syuting tanggal 1 ya. Jadi 15 hari Iya. lagi. Mungkin kalau ini diupload, kata diuploadnya kapan, mungkin udah rilis kali Jujutsu Kaisen tanggal 15 ini. Jadi harap bersabar ya Sabar. untuk Cuma 15 hari. aja sih. 15 hari. Hari aja. 15 hari. Daripada kita yang harus nunggu ntar pembahasan kita di main topik, yaitu adalah anime yang ditunggu di 2021 ya. Mostly sih di winter katanya, soalnya gue juga udah lihat listnya winter juga pada bagusnya emang di winter ya. Tapi sebelum itu kita selingan dulu, ini berita selingan, ada yang kabar gembira untuk saya dan juga Iya. fans Ini sangat mengembirakan ya Pak ya. yang lainnya. Hah? Emang ada tahu? Oh. Jadi Pak, lagi-lagi ada grup Apa K-pop itu? yang isi original soundtrack untuk anime. Biar Anda Nah, mungkin bedakan sekali. Hah? Apa bedanya apa? Jadi gini Pak, Apa? grup ini tuh adalah grup, jadi saya ngejelasin ya, kalau saya host, bagaimana ini. Tidak Jadi apa-apa. saya tuh, kan seperti yang kalian tahu, background saya adalah penonton anime dari zaman SMP tuh, dari 2000 berapa ya? Ya gitulah. Jadi kebanyakan nontonnya adalah soundtrack anime. Ada tau loh ibu yang sangat menolak sekali K-pop Pak. Jadi sangat banyak juga. Ya banyak sekali ya itu. Tapi pada suatu hari gitu ya Pak, saya lagi nyari AMC gitu. Tiba-tiba, oh ini seperti bukan bahasa Jepang. Gue cari kan, ketemulah Dreamcatcher. Apa ini? Gue cari lagi makin kepo. Ternyata grup K-pop, tapi genrenya bener-bener kalau bahasa gue anime ostable banget. Lagunya karena genrenya emang yang rock, beatnya cepet, terus konsepnya juga dark, gak kayak grup K-pop yang kebanyakan yang grup yang cewek nih ya, yang lucu-lucuan kayak gitu. Jadi Emang ya, jadi mulai dari situlah saya jadi agak sedikit belok ke paham kiri ya. Saya sudah mantap. tidak murni menyukai Tidak anime. apa-apa, Pak. Ya memang tidak apa-apa, ini saya Wajar, Pak. Kita kan sebagai manusia harus menjelajahi apa Nah. yang baru. balik ke topik Pak. Oke. Apakah grup K-pop ini adalah sebuah lahan yang bagus untuk melebarkan sayapnya dengan mengisi soundtrack anime? Menurut Rio dulu, lu jarang ngomong dari tadi lu. Bayaran sama. Iya, saya dipotong terus. Namanya juga. Jadi ngomong-ngomong aja, nggak usah itu. Nggak enak Pak, orangnya nggak enak kan, berbudi pekerti luhur. Silakan. Ya, Ya udah dijawab. pertanyaannya tadi Ya Allah. Apakah ini yang saya diputus-putus. sebuah langkah yang tepat ini untuk melebarkan sayapnya dengan banyak kan sebelumnya juga ada tuh yang ngisi Black Clover kalau nggak salah, yang ngisi TXT gitu ya, sama yang Power of God itu kalau Oke. Itu ya itu kan yang ngisi juga. Kalau- Apakah langkah yang Iya. bagus gitu untuk
lebih Ya dikenal menurut di saya masyarakat. sih langkah-langkah yang bagus aja sih. Soalnya kan milih soundtrack itu nggak apa ya, nggak asal milih gitu. Masalahnya kan Alhamdulillah, kamu bikin soundtrack. bentar, sorry. Hah? Soalnya kan fansnya itu adalah saling gontok-gontokan. Apakah ini langkah yang bagus gitu maksudnya? Iya biasanya. Ya langkah yang bagus. Ya versinya aja itu mah fanatik banget sama soundtrack anime harus banget. Ini harus Jepang. Sedangkan kalau yang Tower of God sendiri kan dari webtoon ya, yang Nah, ini notabene adalah kebetulan juga Korea. Animenya dari adaptasi game. Nah, game ini game Korea. Iya. Nah, Ya, silakan dilanjut. ya pantas aja ya kalau emang soundtracknya dari grup-grup K-pop, soalnya kan orientasinya pertamanya dari Korea juga. Ini Iya. buat yang kayak Black Clover gitu, sama Nah, apa iya. lagi tadi? Yang ini nih, Demon Slayer One ini Piece ya juga kalau emang nggak salah One Piece pernah. pernah diisi sama siapa tuh, lupa gue. TVXQ. Ya menurut TVXQ saya pernah XQ. ngisi soundtracknya One Piece, sama Aono Exorcist juga pernah diisi. Nah, itu kan ya menurut beda saya gitu apa? latar belakangnya. Oh, iya sih ya, tapi kan mungkin dari pihak studionya sendiri pengen menggunakan hal-hal yang baru atau yang belum pernah dipakai misalnya. Bisa. Atau mungkin ini adalah rencana untuk mendamaikan fans. Baik kan. Mungkin saja seperti itu. Oke, kalau menurut Edward bagaimana Ya tanggapannya? emang dari itunya, dari medianya juga kan sudah itu ya, udah kelihatan kan studio animasi di Jepang itu emang lagi sekarang lagi mencoba melebarkan itunya gitu. Jadi kan kemarin itu kan ada Tower of God gitu kan, terus ada high school itu high school lupa. God of High School. Iya, God of High School. Terus ada lagi di Noblesse. Kan emang lagi pengen bisa dibilang lah ya, masa-masa sekarang itu lagi masa-masa percobaan buat ya biar nggak menaungi manga dari Jepang doang gitu. Itunya studionya. Jadi itulah. Kalau OST-nya juga mengikuti sama itunya, ya emang wajar gitu. Lagi percobaan sih. Terus kan emang mau melebarkan fans. Jadi kan kalau pakai OST itu, yang OST-nya dipakai sama itu, nah lagu fans dari grup bandnya itu juga kan pasti penasaran gitu ya. Oh, ini dipakai sebagai OST anime ini, jadi bakal dicari kan animenya. Jadi Iya. Ya, sebagai jujur aja gue juga jadi nonton animenya. iya, karena itu kan jadi penasaran gitu. Iya. Yang Jadi- tadinya nggak itu jadi pengen ngeliat, yang tadinya Jadi saling nguntungin lah ya. saling nguntungin gitu. Iya, jadi Jadi- ini orang-orang di atas aja gitu ya, yang pihak-pihak studio dan pihak-pihak grupnya aja tidak ribut, mereka saling membantu, simbiosis mutualisme kalau bahasa IPA-nya. Kenapa fansnya ini Anda pada ribut di sosial media? Gue liatin, astagfirullah. Gak ngerti gue ini orang-orang yang kayak gini, tidak punya Saya kehidupan, ngerti sih tapi- Pak, itu perasaan mereka yang tidak setuju. Saya ngerti sih kenapa. Anda pernah Soalnya merasakan kan- kah? Ya bukan begitu. Jadi Oh, kalau menurut saya gitu, perasaan mereka itu kayaknya ya, sepertinya mereka itu kayak purist gitu. Jadi kalau kan anime itu biasanya bahasanya Jepang, nah terus lalu OST-nya bahasa Korea gitu. tapi OST-nya tetap bahasa Jepang. Oh, itu nyanyiannya bahasa dari Jepang. Korea. Iya. Ya kalau kayak gitu ya nggak apa-apa lah ya. Nah, Kalau gitu tuh emang terus soalnya kan mereka tuh pengen menjaga gitu. Jadi gimana ya? harus singer dari Jepangnya gitu. Iya. Jadi Wah, pengen nah, bener-bener ya kan kayak itulah ya. Kayak apa ya namanya? Fans yang bener-bener fans
bentar ya. Nah, fans yang biasanya emang garis keras, bener-bener garis keras gitu kan, biasanya kurang suka gitu ya kalau dicampur-campur kayak gitu. Kalau apa yang dia suka itu harus apa yang dia suka, jadi nggak bisa gitu ke campur-campur yang lain terus jadi, apalagi kan kalau grup bandnya dari Korea kan emang seperti ada yang bilang sendiri juga kan, mereka itu nggak kurang suka gitu sama itu, sama fans yang gitu, sama grup band iya K-pop kayak gitu kan, banyak yang nggak suka kan. Iya. Apalagi dari itu juga, dari sini juga sama lah ya, jadi nggak sukanya tuh kayak gara-gara itu sih Padahal biasanya. mereka sendiri juga ada fans yang toksik. Oh ya udahlah. Kita di sini tidak mencari ribut. Kita ini hanya membaca berita dan juga ngobrol dan juga mendamaikan. Kita di sini tidak ada yang ribut. Kita di Sirin ada yang suka K-pop, ada yang suka anime, ada, tapi tidak pernah ribut. Manusia kita itu manusia yang ingin menjelajahi ranah yang kita ini. Manusia yang penasaran. Iya. Kepo itu bagus, jangan salah. Kepo tuh kalau untuk hal yang untuk mencari pengetahuan baru itu bagus, itu bukan hal yang negatif. Buktinya Jadi, kan fansnya juga banyak kan. Ya, Kalau Fansnya nggak bagus ya fansnya nggak bakal banyak. iya. Udah Jadi ini udah rilis dari, kalau nggak salah minggu kemarin udah ngisi di soundtracknya, itu judul animenya King's Raid. Bisa di googling aja itu di Google ntar. Kalau misalnya kalian penasaran, judul animenya King's Raid, lagunya judulnya Eclipse, dibawain sama Dreamcatcher, bisa dicari juga di. Kalau misalnya kalian penasaran gitu, misalnya kalian adalah wibu yang ingin mencoba, pengen tahu K-pop itu seperti apa, bisa dimulai dulu dengan mendengarkan lagu-lagu Dreamcatcher, karena tidak akan terlalu asing. Saya pada saya tidak akan terlalu asing dengan lagu-lagu post anime yang belum pernah kalian denger lah. Jadi ya tidak ada salahnya nyoba, paling kuota doang. Kalau pakai wifi lagi gratis. Orang-orang takut mencoba itu gara-gara yang mau dicobanya itu asik loh. Ini tidak akan asing. Mau saya setel, jangan copyright kalau di setel. Ntar nggak bisa di video. Ya cari sendiri lah di YouTube. Ada Cari sendiri ya. Semandiri. Oke, dari situ kita bergeser. Nah, ini kita sudah menuju main topik. Ini juga anime yang ditunggu-tunggu, salah satunya di 2021. Sebenarnya bukan anime, tapi ini lebih ke movie ya. Kimetsu no Yaiba yang Mugen Train ini. Nah, katanya ini adalah lanjutan dari yang season kemarin. Jadi apa bahasanya itu kalau berhubungan itu? Apa? Satu cerita. Ya bukan berkaitan, yang keren kayak bahasanya. Lupa itu saya, ada pokoknya sebutannya kalau yang berkaitan itu apa ya? Wah. Pokoknya ini main itunya aja. Ya, Cerita gitu. utamanya. Ya. Berhubungan dengan cerita, ya coba silakan di. Oh jangan deh, takutnya spoiler ntar. Spoiler free gitu. Spoiler. Jadi pokoknya melanjutkan dari anime yang di serilia series. Yang di season 1 dah gitu. Ya. Jadi untuk kalian fans Kimetsu no Yaiba yang menunggu kelanjutan ini kelanjutannya ini berhubungan sama season 1-nya. Jadi bukan movie yang kepisah, nggak ada hubungannya gitu, nggak. Menurut pakar ini ya, itu akan tayang di bioskop kesayangan Anda mulai tanggal 6 Januari ini sudah ada katanya. Jadi tulis aja di kalender gitu 6 Januari. Kita juga sudah itu sudah mengkosongkan hari ya pada tanggal 6 Nontonnya jangan sendiri, dan ingat, ajaklah cewek. Kalau kalian cowok, ajaklah keluarga kesayangan Anda. Cewek ajak cowok, ajak keluarga boleh, jangan sendirian. Ya, Sendirian ke bioskop itu tidak enak. Kalau saya pernah Pak sendirian ke bioskop nonton Frozen 2, pikirin Pak. Saya nonton Frozen 2 sendirian Pak. Waktu itu sedih banget. Di depannya lagi pacaran. ajak Wah, terus buat pindah bangku.
Oke, ini 6 Januari itu untuk di internasional apa di Indo doang ya? Seperti Serentak di Indonesia. Indonesia. Kan maksudnya di negara lain kah juga gitu? Masalahnya yang di Belum. Jepang kan mulai duluan. Belum. Jepang kan Biasanya mulai itu duluan. Asia, biasanya sekitaran Asia dulu, baru itu yang Western baru melanjutkan. Biasanya kayak gitu rilisannya. Tapi saya belum tahu sih kalau dari negara lain. Kalau Jadi kemungkinan di Asia dulu ya mulai tanggal 6 Iya. Januari. Hmm. Nah, di Dan Jepang Demon Slayer mungkin. Oke. Silahkan. kenapa? Lanjut aja. Dan Demon Slayer Mugen Train ini berada pada urutan kedua. Anda mau spoiler ya? Kedua. Bukan. Jangan Oh, spoiler ya. sorry. Kedua. Film terlaris sepanjang sejarah di Nah, Jepang. ya ini saya baru mau nanya ini. Saya kan lihat ratingnya cukup tinggi gitu ya di Nah. Jepang sana. Anda kan udah nonton, apakah memang layak ratingnya segitu? Oh, sungguh layak. Oh Dari layak. visual. Iya. Buat kalian yang fans Kimetsu no Yaiba mungkin akan lebih tidak sabar lagi karena menurut Rio ini sangat layak. Ratingnya Ya. berapa? 9 nih kalau nggak salah. Gue liat 9 sih kalau nggak salah. Iya 9. Terus tadi katanya juga penjualan terlaris, katanya sampai justru udah terlaris kalau nggak salah. Iya. Udah terlaris apa Ya, belum sih? udah ya. Baru Udah terlaris gua baca panjang masa beritanya. ya. Pokoknya gue baca beritanya tuh udah ngelewatin Itu apa sih Ghibli itu, ya Allah. Spirited Away. Oh iya. Udah ngelewatin Spirited Away. Spirit Away. Iya, kedua ya. Tapi kan itu lewatinnya itu udah itu belum sih, udah kan inflasi Udah lah. sekarang sama dulu kan beda. Udah. Maksudnya dulu Ya kan Kayak disamain. harga tiket lebih murah. Udah itu. Biasanya kalau yang di Udah disamain ya, udah disamain. iya, Oh, udah kalau yang disamain. itu Begitu Oke, juga jadi berarti- untung pada pekan ke-9-nya juga 4,38 triliun dari box office seluruh dunia. Sungguh angka yang fantastis untuk Nah, sebuah iya itu. Maksud Anime. gue kan 4 berapa triliun gitu. Kalau misalnya zaman dulu kan susah gitu dapetnya. Karena ya harga tiketnya juga murah gitu kan. Ini gue yang penasaran apa ini udah termasuk konversi inflasi ya. atau belum ini. kayaknya sih udah Iya. dipakai. Kalau di website kayak gitu biasanya udah gitu, udah sama inflasi sih. Oke, jadi Tenang aja. ini kata menurut Rio bagus ya. Jadi Sabtu tuh tanggal 6 Januari Kimetsu no Yaiba di bioskop kesayangan Anda. Jangan nonton ilegal. Jangan Bayarlah nonton bioskop berapa sih anjing? support lah. Nggak seberapa juga bioskop. Di sini Support ya, kreator kalian. di daerah Anda. Di daerah hati. Ada Jadi apa berita daerah Anda selanjutnya, kan ada saudara? di sini. Di CGV itu ada. Enggak. Hah? Kayaknya sih enggak ya. Soalnya Oh, di sini enggak. CGV-nya kecil ya. Jadi Nggak apa-apa. Jadi biasanya nggak ada gitu anime kayak gitu. Bro, coba aja Tapi- Anda tanya. Ya kita lihat nanti tanggal 6 gimana ya. Ya, soalnya ini 6 hari lagi ya, udah kurang dari seminggu, jadi nabung lah, nggak perlu nabung sih, bioskop doang ya lah. Ya. Oke, nih kita akan, Ya. jadi itu adalah anime yang akan ditunggu sekali di 2021, salah satunya ya. Ya. Kita udah pembukaan tadi Kimetsu no Yaiba, ini kita akan lanjut ke pendapat sendiri-sendiri. Jadi anime apa sih yang paling banget ditunggu ini di 2021 menurut kalian masing-masing gitu. Kita mulai dari siapa dulu nih? Siapa yang mau duluan? Edward. Edward. Gimana? Edward. Seperti apa? Iya. Saya baru lihat ini di CGV ada fan screening dulu Pak, tanggal 1 tanggal 2 kalau nggak salah besok. Oh, Aduh. Lihat tadi. Spesial fan screening ini untuk di kawasan mana ini? di Jakarta, Jakarta dan Bandung, sekitarnya. Oh, Jakarta, Jakarta. Samarinda. Di Jakarta itu di Grand Indonesia, Central Park, sama Transmart. Kalau di Bandung itu Pascal, PVJ, sama BEC. Iya.
Oh, mau lebih gede ya. Tapi ini mah fan screeningnya ya, Iya. jadi bisa dapet itu. Aduh, Pak, kalau saya Merchandise. tahu itu saya booking duluan Pak ini. Ada merchandise officialnya katanya ya. Oh katanya ya. Tanggal Waduh. Januari tanggal 3 dan tanggal 2. Kalau ini diupload udah telat kali ini. Udah telat. Terlanjur tidak tahu ini. Wah, Iya. kasihan sekali. Telat Jadi banget. semoga kalian yang nonton sudah datang ke acaranya, sudah pulang bawa merchandise saat menonton ini ya. Iya. Semoga saja. Jangan seperti Ya, doakan Edward, ini kalian. baru tahu Hamin 1. Sekarang kita swing tanggal 1. Saya Pak. Tanggal 2 dia. Kenapa Edward ini nggak tahu? Karena dia nggak nonton jurnal Animanga. Maka stay itu Buat jurnal aja. Animanga, subscribe, loncengnya nyalain. Jadi Loncengnya tahu nyalain. jurnal anime. Makanya jangan ketinggalan berita-berita seperti ini tuh sangat krusial bagi yang Ya oke, kita benar-benar balik lagi nih ke anime yang paling ditunggu di 2021 sesuai judulnya. Dari Edward dulu, tadi Rio udah nunjuk masalahnya. Yang Oke, pertama oke. apa ini yang paling ditunggu di 2021? Ya, kalau yang season winter 2021 ini yang sudah tayang sekarang itu kan Shingeki no Kyojin. Nah, Iya, saya emang menunggu kan, banyak kan orang yang menunggu Shingeki no Kyojin. ya, saya Tapi juga ini menunggu. bisa dibahas di pembicaraan tentang Shingeki no Kyojin. Sudah dibahas Iya. kan? Ya. Ya kita juga udah suka ngomongin. itu. Udah ada ya? Ini udah pernah dibahas juga. Bisa Jadi dicek kalian di harus YouTube. tonton ya. Kalau yang penasaran pembahasannya seperti apa, tonton. Ya tonton. Jangan lupa ya, kalau Nah. misalnya bagus di share juga tuh, di like juga. Di like. Iya. Kalau saya Lalu- gini Kyojin ini udah ongoing lah ya, udah ongoing semuanya. Kalau yang baru tayang itu Sudah terpuaskan oleh Shingeki no Kyojin. Kalau Rio, list pertamanya apa nih? Yang paling banget gitu ditunggu. Orang paling ditunggu itu ini Yokusoku no Neverland. Yang season ya, dua. udah Kalau gitu Neverland. sama berarti sama gua. Gua juga Yakusoku no Neverland. Emang banyak ya yang nunggu Kenapa paling menunggu-nunggu Yakusoku no Neverland ini? Penasaran Pak dari season 1. Ih gila ini ceritanya bagus banget. Ya emang Ada ceritanya. sensasinya. Oh, Dari si apa ya? Iya. Ceritanya emang bagus. Tunggu. Kalau Attack on Titan sih bagus ya, tapi nggak di bawahnya ini lah menurut saya Yakusoku no Oh, Neverland. Wah, kenapa nih? Kenapa nih? ntar trigger nih. Trigger nih. Anda Kalau gue dua-dua jujur aja bagus dua-dua. Kenapa? Anda mengklaim Yakusoku no Neverland ini lebih bagus gitu daripada Attack on Titan? On Titan Apa nih? ceritanya sekarang lebih ini ya, lebih ngalor ngidul gitu. Dari yang awalnya cuman mau apa ya, Bukan mengusir mau membasmi Titan. Jadi politik, tapi emang sebenarnya intinya politik sih Attack on Titan juga. iya, emang intinya politik. Kalau ini Anda tidak yakin akan Anda yakin tidak akan ngalor ngidul. Iya. Gimana nih? Neverland Yakusoku no Neverland. Iya, Iya, kira-kira lagi bakal- Neverland. Adaptasi yang season 2-nya gimana nih? Iya, ini tanpa spoiler, ini season 2 kan seperti apa ini? paling linear lah, nggak bakal jauh-jauh amat dari ekspektasi sih. Udah ini kawan. Yang satu studio ya sama yang itunya, Apa yang sama season 1 ya? Iya. ini? Iya, Cloverworks, masih Cloverworks yang ini, yang Kalau biasanya sih kalau masih satu studio masih aman ya. mana? Biasanya yang harus deg-degan itu kalau pindah studio. Contoh Attack One on Titan Punch ini Man. pindah. Ya, Attack on Iya, Titan kan kayak- pindahnya ke Mappa, Pak. Oh, iya, itu Enggak, Pindahnya ke Mappa. Jadi kan tetap pindah. iya, itu Pindah-pindah. contoh pindah yang bagus. Kalau pindah yang kurang memuaskan itu kayak One Punch Man gitu, animasinya berbeda. Jadi ya seperti itu ya. Ya udah, jangan ngebahas anime lain. Gimana sih Anda? Oke, jadi kalau dari Rio itu Yakusoku no Neverland, gue juga sama. Yakusoku no Neverland gue pribadi nunggu banget buat season keduanya. Ini akan tayang tanggal 8 Januari.
Ya 8 Ya, Januari betul. di ya catet lah tanggal kalau misalnya kalian nunggu. Gue juga udah udah nyatet nih di kalender aku Sukuna Neverland. Jadi biar nggak ketinggalan. Oke, kita pindah ke list nomor 2. Edward, ada apa di nomor 2 ini? Di nomor 2 itu ada ini sih yang sudah ditunggu lama, Log Apa Horizon ya. Oh, Log Horizon. Soalnya ya Aku baru denger Ya. itu. Tentang apa itu Log Horizon itu? Log Horizon itu tentang satu orang ya. Jadi isekai. Tapi Oh, isekai. dia itu dipindahkan jadi transportasi ke dunia lain. Nah, ini tuh mungkin yang batch pertama isekai itu Log Horizon, terus Sao ya. Tapi Pionir ini lah Log ya. Horizon belum. Ya, pionir isekai ya. Jadi sampai sekarang gitu isekainya kebanyakan. Ini Log Horizon sama Sao. Tapi beda Log Horizon sama Sao itu kan, kalau Sao itu kalau meninggal di game di dunia nyata meninggal juga, mati juga kan ya. Nah, kalau ini ya, enggak, dia itu kalau meninggal jadi bukannya mati tapi dia bisa respawn, tapi sebagian dari ingatannya dia itu hilang gitu. Jadi masih ada stake-nya, tapi stake-nya nggak terlalu tinggi gitu. Terus ramainya itu ini ada politiknya juga ya, jadi nggak linear Oh, iya. itu, nggak perang doang, jadi lumayan lah ya. Menarik ini. Yang Menarik. suka, yang enggak menarik. Ini cukup menarik ya. Kalau misalnya kalian suka Sao, mungkin harusnya tahu lah. Karena ini genrenya kan isekai juga, fans isekai gitu. ya. Nonton yang ceritanya agak berat dikit lah, jangan yang mau yang ringan-ringan mulu. Nah. Nonton anime ringan itu ngantuk sumpah kalau gue. Tapi emang season 2 nya cukup lemah sih Pak, Ini season kalau berapa dari ini? menurut segi anime. Ini sekarang season 3. Oh, di season 3 ya. Yang baru mau keluar ini season 3, jadi lumayan lah yang nunggu, soalnya udah berapa tahun Udah hiatus lama banget deh. Terus baru ya. terakhir Iya, season lama banget. 2-nya berapa? Tahun berapa? Season 2 nya itu kalau nggak salah 2016. Lihat dulu ya. Wih, lama banget. 4 tahun ya? Enggak, 5 tahun karena 2021. 5 Lumayan. tahun. Iya sih, kasihan banget. Jadi mungkin kalian sudah tidak sabar ya untuk fans Log Horizon. Sama seperti Edward ini sudah menunggu-nunggu. Tanggalnya ini tanggal berapa ini? Kalau tanggal spesifiknya itu kalau di Jepang ya, jadi tanggal 12 Oh, tanggal 12 Januari. Januari. Bentar lagi. Januari. Januari 12-13 lah. Tanggal 12-13 lah ya. Iya. Tuh, Log Horizon tinggal bentar lagi tuh. Anime kesukaan lu Iya. akan lanjut season 3-nya. Dicatat tanggal 12 atau 13. Pokoknya 12-13 tuh pantengin aja lah berita-berita Log Horizon. Gue juga ini mendengar dari Bung Edward ini menarik ini. Kayaknya masuk Iya. watchlist gue ini. Watchlist. Iya. Tidak. Gue coba dan ntar nonton ini. Masalahnya isekai yang kedengarannya menarik gitu. Gue nggak kayak isekai biasanya. Oke, kalau dari Rio ini list nomor 2-nya gimana nih, list nomor 2-nya? Ada apa? Yang seperti seperti yang saya bilang tadi, yang apa? Yang Sokuno Neverland kan pertama. Ya. Yang keduanya Shingeki no Kyojin. Cuma ditukar-tukar doang. Iya lah. Gimana Ini ini? yang lebih pasti ditonton gitu. Kayak gini Gajin itu emang udah ongoing lah ya, tadi juga Ya, Iya. Edward udah masukin listnya. Nah, kalau gue di posisi 2 nunggu. Sebenarnya ini nggak winter, tapi ini mungkin agak sedikit ke spring ya. Itu Maret Boku ya, no Pak? Hero Academia. Gue sangat menantikan kelanjutannya karena ini Apa setahun nih? sekali kan ya. Boku no Hero ini ada season barunya.
Udah pernah kita bahas juga di episode yang sebelumnya. Episode sebelumnya apa? Yang mana ya? Pokoknya ada lah. Kalian cari aja di jurnal anime. Pokoknya ada dibahas juga itu Boku no Hero Academia. Ini tanggal 27 Maret mulai start. Kalau dari situs yang saya lihat ini ya. Setidaknya 27 Maret. Berarti akhir-akhir banget ya. Akhir-akhir. Iya, akhir-akhir. Awal spring, akhir winter. Oke. Ini di trailernya, ini kita bahas sedikit sekilas ya. Di trailernya itu kelihatannya kelas A, kelasnya si Midoriya sama itu lagi latihan lawan kelas B. Kelas B itu kelasnya siapa yang terkenal di kelas B ya? Di kelas B ya, pokoknya kelas B lah ya. Terus di situ diliatin si Shinto dari kelas general juga diikut sertakan gitu dalam latihan itu, karena mungkin dia di kelas general di antara teman-teman yang lainnya dia emang yang paling OP kali ya, jadi karena bisa brainwash gitu. Midoriya juga hampir kalah waktu itu di festival, untung sadar sebelum keluar. Untungnya sadar ya. Iya itu Boku no Hero. Jadi kalian fans Boku no Hero mungkin udah tahu kali ya kalau fansnya tanggal 27 season kelima, udah season kelima aja nggak berasa ya. Gue nonton Boku no Hero tuh SMP kah? SMA Ya, ya. SMA kayaknya kelas. sih SMA. Tapi udah season kelima. Cepet. Ya soalnya waktu itu kalau nggak salah pernah satu tahun itu ada Tahun dua season. kalau nggak salah ya ada yang 2 season. Ya pokoknya itulah. Bisa sampai Jadi, 5. jadi ini adalah yang gue tunggu untuk 2021 ya. Kita ke nomor 3 ini. Menurut kalau di listnya Edward ini nomor 3 apa? Kalau nomor 3 itu Re:Zero ya. Oke, Penasaran ceritanya dari part kemarin. Soalnya Ini ya kelanjutan ini part 1 ini. Oh dipisah. Gue jujur nonton Re:Zero season 2 tapi belum tamat. Jadi gue nggak tahu kalau ini dipisah. Jadi dipisah ya. Jadi part Pisah. gitu. Iya. Kayak Attack on dipisah Titan part season 1, 3 lah ya. part 2. Iya. Jadi seperti itulah ya. Karena Karena kenapa ini? Kenapa? Ditunggu-tunggu. ya emang meneruskan cerita sih Wak. Jadi Lebih ke penasaran lah ya. kepenasaran apa yang terjadi gitu setelah season yang lalu. Terusannya gimana, world buildingnya gimana, kan masih ada misteri-misteri yang belum terpecahkan. Iya sih. Kayak gitu. Oke, kalau dari Rio list ketiganya apa? Sama sih kayak Edward ya, gue juga nungguin yang Re:Zero season 2 part 2 sih. Re:Zero juga ya. Iya. Alasannya kenapa sama juga? Iya sih penasaran. Dan itu juga gue kadang suka numpuk-numpuk gitu. Banyak lagi apa ya? Yang season 2 part 1-nya lagi jenuh, jadi gue nunggu season 2 part 2-nya biar maraton aja sih. Iya sama gue juga. Jadi gue juga nonton season 1-nya. Gimana ya, nggak se hype waktu gue nonton yang season pertamanya sih Re:Zero ini. Jadi gue emang agak putus-putus. Gue tahu ada kelanjutannya, mungkin gue lanjut lagi nih nonton Re:Zero-nya. Karena berhubung sebentar lagi akan UAS dan kita akan libur panjang. Nah, itu kita manfaatkan nanti kita nonton anime maraton. Maraton banyak ya yang ketinggalan, harus ditonton dulu. Jadi untuk mahasiswa nih ya, kalau SD, SMP, SMA sih bentar lagi masuk mahasiswa rata-rata libur. Jadi kalian bikin dah tulisnya. Jadi pas hari pertama kalian libur kalian langsung nonton. Kalau gue sih udah bikin ya. Gue udah bikin nih tulisnya buat maraton. Oke, tadi itu nomor berapa ya? Nomor 3 ya? Iya, nomor 3. Kalau nomor 4 ini Edward, tulisnya apa Edward? Yang paling Beastar. Second season Beastar. Beastar ini gue kayak pernah denger. Ini Beastar ini apa ini Beastar? Coba diceritakan sedikit. Beastar itu menceritakan tentang serigala ya. Jadi sebenarnya sih apa namanya? Zootopia ya, tapi lebih dark Anime. gitu.
Oh iya, gue di anime dan manga. pernah lihat nih yang Beastar itu. Ya, silakan Menceritakan dilanjut. itu tentang ya jadi civilization gitu, society yang penduduknya itu apa hewan yang antromorfor oh, ya pokoknya gitulah ya, hewan yang itu jalan di dua itu. Nah Dia dunia. kan itu kalau di dunia hewan itu kan pasti ada karnivora dan herbivora. Nah Ya. di dalamnya itu ada satu karakter yang kita ikuti nih, namanya Legoshi. Nah Legoshi ini dia karnivor, tapi dia nggak mau jadi kayak nggak mau jadi karnivor gitu. Jadi ada struggle di dalam hatinya gitu. Terus habis itu kan Oh, kalau di season 1 kan habis itu dia eh jatuh cinta sama salah satu herbivore ya. Tidak akan disebutkan namanya karena spoiler ya. Jadi pokoknya ceritanya itu tentang struggle between herbivore sama eh, carnivore gitu. Jadi moral sama itulah pokoknya. Sama sih Pak. Ini menarik ini. Gue sebenarnya udah pernah denger, cuman gue kayak samar-samar gitu sekilas ya gitu. Ini season keberapanya ya? Season kedua ini Season kedua. yang digarap oleh Studio Orange. Sama seperti Tanggal berapa ya? satu. Digarap Tanggal oleh berapa? Studio Orange. Tanggalnya itu kalau nggak salah tanggal 7 ya. Tanggal 7 7 apa Januari. Januari? Iya. Wih, deket banget. Jadi 3 hari lagi, 3-4 hari lagi. Jadi kalau episode pertamanya itu ada di Netflix, tapi advance-nya Netflix Jepang itu tanggal 5 Januari. Oh, ada di Netflix ya. Jadi kalau Iya. kalian yang menunggu Beastar tuh langganan Netflix. Patungan aja. Patungan Sama aja. teman-teman kalian bisa kok Netflix. Kan banyak. bisa 4 orang Kayak tuh. banyak gitu. Iya. Iya, 4 device tuh. Ajakin tuh ya yang Patungan. Beastar yang lain tuh. Beastar ini yang kalau nggak salah yang pakai 3D gitu ya. Iya, 3D yang bagus sih. main. Tahu lah. Emang Studio Orange 3D-nya lumayan lah ya. Kayak kalau contoh yang waktu itu apa ya namanya? Apa ya, Jo? Apa ya? Apa? Rio sepertinya tahu. Apa? Studio Orange. Anime kenapa lamanya Studio Orange? itu loh. Studio Orange pernah bikin 3D juga. Terus Pernah. apa namanya dia nanyanya gitu. Hosekai apa itu? Hosekai no Kuni. Oh Iya. gitu. Itu juga Oh, 3D iya. tapi 3D-nya bagus. Itu waktu Hosekai no Kuni pertama tayang pertama serialias. Pokoknya itu kaget, banyak yang kaget sih Pak. Soalnya kan dia pakai 3D tapi 3D-nya bener-bener bagus gitu. Bener-bener wow gitu. Gue juga ini lagi nonton trailernya Beastar nih di Netflix anime. Emang animasinya bagus ya. Enak gitu dilihat. Apa yang bikin 3D-nya enak gitu? Flow-nya itu realistik, Iya, realis. Natural gitu. natural. Kalau Berserk kenapa nggak enak ya dilihatnya? Beda style. Aduh. Kalau Tetap Berserk aja itu kan perbedaan bukan tapi- cuma 3D-nya ya Pak. Kalau Sama soundtrack-nya juga, sound effect-nya Pak. sound effect. Sound effect-nya juga kan ya Shopee ya Pak. Jadi Efek. dan 3D-nya seperti Ada itu, sound effect-nya koki di coba. dapur. Gue juga sorry nih ini untuk fans Berserk ya. Gue nonton satu episode aja gue nggak tahan asli. Soalnya fans Berserk juga pasti nyaraninnya baca manganya. Kalau mau tahu Berserk jangan nonton anime. Oh karena oke. Karena itu Kayak juga sih. adaptasinya kurang. Oke tadi Beastar ya. Beastar tanggal Ya. berapa tadi Beastar? Tanggal 5, tanggal 7 kalau itu, tapi kalau di Jepang itu udah ada di Netflix tanggal 5. Ya tanggal 7 ya itu bentar lagi tuh seminggu lagi. Pada dekat-dekat ini anime 2021 yang seru ini ya. Dan Iya. buku Hero itu tadi agak jauh. Iya. Oke tadi dari Edward nomor 4 ya. Kalau dari Rio nomor 4 ini apa ini? Nomor 4 juga nih Dr. Stone yang Stone Wars. Oke Dr. Stone.
Dr. Stone ini kayaknya udah banyak yang tahu lah ya tentang dokter Udah tahu lah ya. Stone. Jadi Stone ini satu-satunya anime yang menurut gua ya ya, turnamen arc-nya itu nggak lebih rame dia ngebikin daripada turnamen arc-nya gitu. Jadi waktu dia Lebih seru ya inovasi bikin-bikin itu crafting. lebih seru waktu dia inovasi daripada turnamen arc-nya. Iya. Dan emang gitu sih. Jadi kayak turnamen arc itu berasa mengganggu gitu daripada ngebikin-bikinnya. Lebih epic ngebikin-bikinnya, lebih epic inovasinya gitu. Kalau menurut gue Dr. Stone itu kayak gitu sih. oke, menurut Rio ini kenapa Dr. Stone paling ditunggu ini? Ya, Karena ini itu ada sih di pertama craftingnya asik sih ditonton. Terus pengetahuannya Oke. lumayan lah ada. Pengetahuan ya. Itu pengetahuan. Begitu ceritanya lumayan sih yang nge-rebuild dunia dari awal gitu, dari zaman batu kan sekarang ini udah masuk stone apa tadi? Lupa gua. Kenapa? Dr. Stone apa? Stone Wars udah era Stone Wars Stone gitu. Wars. Udah era zaman batu. Jadi membuat para penonton penasaran gitu bagaimana arc yang ini gitu. Dan ini season 2-nya mulainya pada tanggal 14 Januari 2021 ya. Oke, terima kasih sudah membantu tugas saya. Sudah disebutkan. Jadi tidak harus nyari-nyari lagi. Selain di Jepang juga, Dr. Stone yang season 2 ini bakal tayang di luar Jepang dan bakal Iyalah. premiere juga di Crunchyroll. Masa di Indonesia nggak ada? Crunchyroll. Oke pak. Ada Di langganan Crunchyroll dia nonton, ingat Crunchyroll. Jangan ilegal, Anda ilegal mulu, nggak mau tobat apa? Oke, itu di listnya Rio ya. Gua tadi kan dia ngomongin pengetahuan ya. Kalau gue di list nomor 4 gue itu Hataraku Saibo nih. Gue nunggu Hataraku Saibo. Ya itu tadi pengetahuan. Awalnya kan gue nonton itu karena katanya itu mengandung pengetahuan yang apa ya, yang apa tentang tubuh kan itu. Jadi tentang ya kalau nggak tahu ini tentang kehidupan sel di dalam tubuh kita ngapain aja intinya gitu. Karena ini ada kelanjutan seasonnya, jadi karena gue nonton season satunya, jadi gue nunggu season 2-nya. Gue penasaran sama kelanjutannya ini, walaupun ini sebenarnya kan gak kontinu ceritanya ya, kayak lebih ke per masalah sih, bukan per episode juga. Setiap ada masalah terus masalahnya habis, terus ada masalah baru lagi, jadi nggak terlalu kontinu amat, tapi tetap bagus gitu untuk pendidikan. Jadi juga ini menunggu Hataraku Saibo. Terus Saibo ini sama tanggal 7 sama kayak apa ya tadi ya, tanggal 7 juga. Bistar. Bistar ya. Ada dua ya, Tanggal kalau nggak salah ya. Apa? Hataraku Saibo yang mau iya, rilis. bentar. Oh, Jadi Hataraku Saibo tanggal 7. Ya pokoknya kalau yang nungguin Hataraku Saibo tanggal 7 deh, udah ada rilis episode 1-nya. Terus ini nomor sekarang udah list keberapa ya? 5. sekarang. Oh, ada yang kelima ya. Kalau yang kelima ini apa ini? Dari Edward. Dan 5 Ya. itu Edward dulu ya. apa ya? Susah sih kalau yang ini. Banyak sih yang bisa menempati list kelima. Tapi ya paling Satu aja. satu aja ya. Mungkin ya gak ada yang gitu, tapi Yuru Camp season 2. Yuru Camp season 2. Oh, Eurocamp tuh enak tuh. Cozy. Saya menunggu anime kayak gini soalnya Tentang comfy apa pak. itu? Guru camp itu apa? Dia tentang Tentang camp. Karakter Bodoh lah. tentang camping. Camping. Di campnya tuh ada apa? Anda itu harus menghook orang yang belum tahu seperti saya gitu.
susah sih Pak. Soalnya emang tentang camping ya animenya comfy sih Pak. Comfy Oke. banget Pak. Ringan Jadi kalau ceritanya. mau relax gitu, iya. Ini anime-anime yang buat nge-relax gitu. Buat kita relax. Hero Camp season kedua Habis ya. penat gitu kan. Iya. Ini juga tanggal 7 ini gue lihat di website ini. Oh iya. Tanggal 7 juga, tanggal 7 Ya, banyak banget ya tanggal 7. Banyak banget ya yang dengar ya. Oke, kalau dari Rio gimana Rio? Terakhir Gotobun. Saya Oh, Gotobun. gak kebunnya Pak. Gotobun. Gotobun ini apa? Harmen, Harmen ini. Gotobun ini tentang apa Gotobun? Tentang ini 5 saudara kembar yang susah belajar terus mesti memberikan. Jadi ceritanya main sangat ringan, mudah kita bahas. Ceritanya ringan, oke. Halo? Terus? Ya udah. Dia sepertinya internetnya sudah terputus ya. Dia listnya Gotobun ya. Kalau dari Oh, gue tadi sudah disenggol juga ya. Hataraku Saibo. Gue juga penasaran Hataraku Saibo. Tapi versi seinen. Ini Hataraku Saibo Black tanggal 8 Januari. Jadi sehari setelahnya Hataraku Saibo yang pertama, yang normal. Jadi Hataraku Saibo Black. Nah Anime, ini gue kan agak awam gitu karena gue nggak baca manganya ya. Gue anime Iya. only aja, jujur aja gue. Ini Hataraku Saibo Black ini apa ini, Edward? Apa bedanya sama yang di... Kalau dari manganya ya, perbedanya itu kalau Hataraku Saibo yang biasa ya, yang versi vanillanya itu kan biasa-biasa yang aja ya. lainnya? Iya, jadi kurang itu. Dari tagnya juga kan shonen ya. Nah kalau Tapi yang biasa Black ini- bukannya udah banyak darah-darah gitu. oh beda Pak. Itu darahnya kurang itu ya, kurang gore. Jadi masih versi shonen. Nah ini kan beda. Tagnya ini di sini seinen ya. Iya, di Jadi sini lebih seinen. mature gitu. Oke. Di ceritanya itu di mereka itu sel-sel yang di sini itu di dalam tubuh yang penyakitan gitu. Kalau yang pertama itu kan sehat-sehat aja lah ya. Jadi walaupun ada virus yang masuk Sekali-sekali ya nah, masuk virus. iya. Kalau yang ini ini Virus di udah tubuh. lama gitu. iya udah penyakitan gitu, udah tua lah. Udah Pokoknya mah. udah montet gitu ya orangnya juga. Dipanggil. Jadi lebih itu Pak, lebih mature gitu. Oke. Ini gue semakin tidak sabar ini. Tadi udah itu tanggal 8 ya. Udah disebut juga tadi sama gue semakin gak sabar ini untuk. Yoi. Gue baru tahu ada yang blacknya kan. Gue kira yang akan rilis season 2 itu cuma ada yang biasa aja. Ternyata ada yang blacknya. Tapi ini genrenya seinen ya. Jadi buat kalian yang bocah-bocah gitu yang cuma nonton Naruto, One Piece, mending jangan dulu nonton ini. Mungkin karena ceritanya atau scene-nya di situ banyak yang 18 plus ya, bukan 18 plus yang itu ya, bukan yang gitu-gitu, tapi yang gore yang sadis yang gitu. Jadi Iya. tidak disarankan untuk bocah-bocah nonton Kurang ya. yang disarankan. Untuk kalau kalian orang tua misalnya ada bocah mau nonton Hataraku Saibo, jangan dikasih. Kalau yang black kasih yang biasa. Iya. Itu lebih aman lah, walaupun ada darah-darahnya juga sih. Tapi setidaknya lebih aman lah mungkin karena ratingnya shonen kan di situ daripada yang black ini udah seinen. Jadi ya tidak layak untuk bocah. Oke, sudah semua kan tadi listnya. Jadi tadi udah banyak banget ya, udah ada Yakusoku no Neverland, Loco Reason, terus Re:Zero, Beastar, Dr. Stone, Hataraku Saibo, Yuru Boku no Hero Camp. juga tuh, yang itu Gotobun. Hero Camp, Gotobun. Gotobun. Ya itu list-list dari kita. Kalau list dari kalian, kalau misalnya kalian punya list sendiri boleh komen di bawah. Jadi saling sharing, saling Ya. tukar judul dengan yang lainnya. Kali aja ada yang baru tahu. Kayak gue Tahu tadi baru juga. tahu anime ini Loco Horizon. Jadi gue jadi tahu kan sekarang, terus menarik juga. Gue jadi pengen nambahin ke wishlist. Boleh komen di bawah list-list versi kalian sendiri, 5 top 5 yang paling kalian tunggu di 2021. Komen Oke, di bawah. terima kasih untuk Edward dan juga Rio sudah meluangkan waktunya sampai malam-malam begini Iya. syuting ya. Gara-gara Iya. tadi Siap. ada halangan jadi agak malam syutingnya.
Dan thank you Sampai banget yang udah nonton, buang-buang waktunya untuk acara yang tidak penting seperti ini. Apa faedahnya acara ini? Sebenarnya tidak ada, karena kita cuma ngobrol doang. Sudah membuang-buang waktunya, membuang-buang kuota. Terima Iya. kasih sudah Ya, menonton. terima kasih ya yang sudah menonton. Terima kasih. Kalau kalian suka silakan like dan share biar tongkrongan kalian yang wibu-wibu itu juga tahu kalau ada berita-berita anime terbaru. Nontonnya di channel ini karena ini menyediakan tentang berita, bukan konspirasi seperti channel sebelah. Peramakan ya. masa depan. Ini animenya akan berjalan seperti ini. Padahal baca manganya. Kita bicara yang fakta-fakta aja lah. Oke, terima kasih. Tadi udah, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa di jurnal Animanga berikutnya minggu depan insya Allah ya, kalau tidak ada halangan lagi. Sampai Dadah. jumpa. Dadah. Dadah, bye bye.